Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kami sekalian, kembali lagi pada kesempatan ini, yaitu di pertemuan kedua pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita masih berada di bab meniti hidup dengan kemuliaan. Baik anak-anak kami, langsung saja kita buka bukunya dan silahkan dibuka buku PDF-nya nanti setelah menyaksikan video pembelajaran ini. Silahkan ditilaah dan disimak, dibaca kembali buku PDF yang Bapak kirim. Langsung saja, terakhir kemarin kita mempelajari pada halaman 95. Sekarang kita buka halaman 96. Halaman 96. Ini dia anak-anak kami. Kemarin pembahasan kita yaitu tentang pengendalian diri, kemudian ada prasangka baik dan juga ada persaudaraan, dan kita sudah membahas tentang ayat-ayatnya, yaitu surat Al-Hujurat kemarin. Nah, setelah kita membahas tentang ayat-ayatnya, sekarang kita akan masuki tentang hadis tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Kemarin kita bahas Al-Qur'annya. Karena begini, sumber hukum dalam Islam itu yang pertama Al-Qur'an. Setelah Al-Qur'an baru hadis. Jadi itu ada urutannya. Maka yang kedua ini kita bahas tentang hadis pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Baik, langsung saja Bapak masuk kepada yang pertama. Diperhatikan baik-baik. Satu hadis tentang pengendalian diri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi anak-anak sekalian, kalau ada RA itu radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Apa bedanya, Pak? Kalau radhiyallahu anhu untuk laki-laki, Abu Hurairah itu laki-laki, anhu. Tapi kalau radhiyallahu anha itu untuk perempuan. Misalnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu tata bahasa Arab. Baik, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Diperhatikan Bapak baca hadisnya dan Bapak harap setelah Bapak baca hadisnya ini, seperti inilah cara membaca hadis. Diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asyadidu bisur'ati innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Nah, di sini ada buka kurung rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak perkenalkan sedikit. Ini ada 3 bagian dalam hadis ini. Kalau perlu dicatat, yaitu yang pertama namanya sanad, yang kedua namanya matan, dan yang ketiga namanya rawi. Pertama sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga namanya rawi. Coba Bapak klik di sini ya, biar jelas. Ini sanad, mohon maaf. Sanad, ya pakai D. Itu yang pertama. Yang kedua matan. Yang ketiga namanya rawi atau rawi. Nah, ini sanad, matan, dan rawi.
Baik, Bapak kembalikan ke PDF. Nah, jadi yang pertama tadi sanad. Sanad itu yang mana, Pak? Langsung saja. Abi Hurairah itu namanya sanad. Maksudnya bersumber dari mana hadis itu? Nah, dari Abu Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, itu yang dinamakan dengan sanad. Kemudian matan itu apa, Pak? Matan itu isi hadis. Jadi isi hadis di sini dari laisa syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Kemudian yang ketiga rawi. Rawi itu apa, Pak? Ini dia yang terakhir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau di artinya ini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu dinamakan dengan rawi. Diingat 3 macam. Yang pertama sanad, yang kedua matan, yang ketiga rawi. Sanad itu yang di atas biasanya bersumber dari siapa? Bersumber dari mana? Dari Abu Hurairah. Matan itu isinya. Kemudian rawi itu perawinya, periwayat hadis tersebut. Baik, kita lanjutkan. Itu hadis pertama. Artinya, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian. Tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi itu orang yang perkasa. Baik, langsung masuk ke hadis kedua, prasangka baik. Hadis kedua ini tentang prasangka baik. Bapak baca hadisnya. Iyakam wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadisi. Artinya, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk. Karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Ada rawinya juga di sini. Kalau di atas Bukhari Muslim. Kalau di bawah cuma sendiri Bukharinya. Kemudian hadis yang ketiga tentang persaudaraan. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu ad'ul lahu sairul jasadi bis sahari wal humma rawahu Muslim. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada seluruh organ tubuh yang lain, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu hadis tentang 3 pembahasan kita, yaitu hadis tentang pengendalian diri, hadis tentang prasangka baik, dan hadis tentang persaudaraan. Bapak harap seandainya lafal hadisnya ini tidak bisa dihafal, setidaknya tolong dihafal arti dari hadis ini. Baik hadis pertama, baik hadis kedua, ataupun hadis yang ketiga. Itu dihafalkan artinya. Kemudian selanjutnya, setelah mempelajari hadisnya, di sini ada halaman 97, pesan-pesan mulia. Simaklah kisah berikut, kemudian cermati secara seksama pelajaran yang terkandung di dalamnya. Di sini ada kisah tentang Habil dan Qabil. Siapa Habil dan Qabil? Habil dan Qabil ini anak Nabi Adam alaihissalam. Anak pertama dan anak keduanya. Jadi di sini dijelaskan kisah mereka bagaimana ada pembunuhan, ada perebutan istri di situ. Ini menarik kisahnya. Silahkan dibaca masing-masing di PDF yang telah Bapak kirim. Halaman 97. Kita lanjutkan dengan selanjutnya. Nanti dibuka di PDF-nya. Halaman 99. Menerapkan perilaku mulia. Amati kisah pendek berikut, tulislah analisismu mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan nilai dan sikap mulianya. Bapak rasa ini tidak perlu dibuat nanti, cuman yang penting di sini tolong dibaca di PDF yang Bapak kirim. Judulnya Aku Ingin Satu Angka Lagi. Di sini ada kisah tentang Rudi Hartono. Mungkin anak-anak sekalian belum tahu Rudi Hartono. Rudi Hartono ini adalah legendaris badminton Indonesia yang dalam sejarahnya nanti ada beberapa kali, 7 kali menjadi juara pertandingan bulu tangkis di All England. Nanti dipelajari, dibaca, disimak baik-baik. Ini akan memotivasi kita dan banyak pelajaran di dalamnya.
Kemudian selanjutnya ini perlu dibaca juga. Pengendalian diri atau mujahadah an-nafs, ini poin-poinnya 1 sampai 5. Bagaimana sebenarnya pengendalian diri itu ada di sini? Ada di sini gambar mentaati tata tertib di mana saja berada merupakan perilaku mulia. Termasuk sekarang kita lagi di masa pandemi COVID-19. Ketika kita mentaati tata tertib, protokoler kesehatan, berarti kita termasuk mengamalkan pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Kemudian di sini nanti dibaca, silahkan dibaca anak-anak sekalian. Ini halaman 100 ya. B. Prasangka baik atau husnuzon. Ada 5 poin juga di sini. 5 poin, 1, 2, 3, 4, 5. Ada di sini gambar bersalam-salaman sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Makanya biasanya kita setelah selesai sholat berjamaah dianjurkan bersalam-salaman. Apa maksudnya? Untuk mempererat persaudaraan, juga untuk membersihkan prasangka baik kita, untuk meluruskan prasangka baik kita. Kemudian selanjutnya ada persaudaraan atau ukhuwah yang ketiga, ada 5 poin juga. Ini silahkan dibaca di PDF yang Bapak kirim. Makanya Bapak katakan kemarin, PDF itu disimpan baik-baik, di-download. Materi pembahasan kita semua ada di dalam. Ada di dalam PDF yang telah Bapak kirim. Kemudian ini rangkuman selesai. Alhamdulillah selesai tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Ini hanya sekedar latihan-latihan. Bapak rasa tidak perlu kita terlalu berlama-lama di sini, karena kita juga akan memasuki ke pelajaran-pelajaran berikutnya. Baik anak-anak sekalian, untuk video pembelajaran kali ini pertemuan kedua ya. Bapak rasa cukup sampai di sini. Dan seandainya anak-anak sekalian ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, kurang mengerti, boleh ditanyakan ke Bapak langsung. Boleh saja di Google Classroom masing-masing, tapi langsung ke Bapak ditujukan, atau chat pribadi boleh juga. Atau nomor WA Bapak juga ada, silahkan ditanya lewat WA, terserah mau di mana. Baik anak-anak sekalian, mungkin pertemuan kali ini sampai di sini. Tetap semangat, tetap belajar di rumah, dan pantang menyerah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.